Ustadz, kalau yang dizolimi itu bukan diri kita, misalnya Ustadz kita atau ulama kita dizolimi orang, itu gimana kita boleh mendoakan keburukan buat orang yang menzolimi ulama kita atau mendoakan kebaikan, Ustadz? Pertama, eh, kita lihat kezalimannya sejauh apa. Ya, kezalimannya sejauh apa. Kalau kezalimannya memang sangat parah, maka boleh kita mendoakan apa? Mendoakan keburukan untuk orang-orang yang berbuat zalim. Iya, boleh. Tapi kalau kezalimannya masih belum jelas dalam artian itu hanya baru berita yang sifatnya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya. Hanya berita berita yang sifatnya baru berita burung, cukup kita katakan ya Allah, ya berilah azab bagi orang-orang yang zalim. Jadi dengan lafaz umum tanpa menyebutkan apa person-personnya sebab belum jelas. Maka cukup kita katakan ya Allah berilah azab bagi orang-orang yang zalim. Tapi kalau kezalimannya sangat jelas banget, ya, ya contoh misalkan kayak Bashar Assad kan jelas kezalimannya kepada rakyat Suriah. Boleh kita doakan keburukan buat siapa? Bashar al-Assad. Boleh. Sebab Nabi Musa saja, ya, ketika melihat kezaliman Fir'aun semakin menjadi-jadi, langsung Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk kecelakaan apa? Fir'aun. Ya, karena mau sudah nggak manusiawi lagi, sudah sangat kezalimannya luar biasa. Tapi kalau sifatnya hanya baru apa? Baru sekedar berita-berita, itu pun kita nggak tahu, hanya baru berita di internet, ya. Maka sebaiknya cukup kita hanya katakan apa? Ya Allah, orang-orang yang berbuat zalim kepada ulama kita, misalkan berilah dia apa? Balasan yang setimpal. Artinya kita hanya sekedar mendoakan dengan lafaz apa? Lafaz umum saja. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau memfitnah ulama itu termasuk Ya kezoliman. jelas lebih parah daripada memfitnah orang biasa. Asal dia benar-benar ulama, ya. Sebab kita harus tahu dulu, ada terkadang seorang dijuluki ulama gitu ya. Tapi keulamaannya benar-benar karena ulama menurut versi orang-orang yang berilmu dengan orang awam kadang beda. Kadang-kadang orang awam itu kalau orang pintar ngomong, pintar berorasi, lucu dan seterusnya itu sudah disebut ulama. Ya. Itu versinya orang-orang awam yang nggak ngerti. Tapi kalau versinya orang-orang berilmu ya tidak. Ulama itu memang benar-benar dia punya ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, dia takut dengan ilmunya. Dia mendakwakan ilmunya itu ya. Itu benar-benar ulama ya. Dan dia bukan sekedar apa? Bukan sekedar hanya pintar ceramah, bahkan bisa jadi ulama nggak pintar ceramah, bisa jadi. Ya kan? Jadi tentu saja dalam hal ini apa? Dilihat benar nggak dia ulama. Gitu. Kalaupun dia bukan ulama, ya bukan alasan kita untuk memfitnah dia, tetap nggak boleh. Ya, tapi kalau memfitnah ulama jelas akan lebih besar dosanya daripada memfitnah orang biasa. Makanya Imam Ibnu Asakir pernah apa namanya menjelaskan bahwa luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Ya, hati-hati. Ya, menggibai ulama, memfitnah para ulama, ya, itu akan lebih besar daripada sekedar apa? Memfitnah orang-orang biasa. Memfitnah orang biasa saja udah dosanya besar, apalagi apa memfitnah para ulama. Baik, wallahu a'lam bishawab.